selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita punya pembahasan yang sangat menarik mengenai teori aneh yang membuat kita tidak bisa tidur memikirkannya. Sweet. Banyak sekali teori-teori yang berusaha menguak misteri di balik seorang tokoh atau sebuah peristiwa bersejarah. Dan setiap tahun orang-orang berlomba meneliti tokoh atau peristiwa tersebut dari perspektif yang baru. Dan mereka terkadang menemukan fakta yang tidak biasa dari kehidupan tokoh atau peristiwa tersebut. Dan awalnya, fakta tersebut akan ditertawakan, dibantah, dan dijadikan sebagai bahan lelucon. Namun seiring dengan berjalannya waktu, fakta tersebut mulai mengungkap kebenaran yang selama ini dianggap palsu. Dan beberapa teori mengenai berbagai hal berikut ini masih menjadi bahan perdebatan hingga sekarang. Yang pertama, William Shakespeare. Apakah dia benar-benar ada? Hingga saat ini, masih ada orang-orang yang sangat skeptis mengenai keberadaan Shakespeare. Apakah dia benar-benar pernah ada? Mari kita asumsikan bahwa dia memang ada, tapi bisakah dia menulis semua karyanya sendiri tanpa pendidikan yang bagus? Karena dia bukan berasal dari keluarga bangsawan. Shakespeare adalah seorang aktor yang menerima penghargaan atas semua karya yang sebenarnya ditulis oleh Edward de Vere. Tentu saja para ahli yang meneliti Shakespeare sama sekali tidak setuju dengan sudut pandang ini. Namun versi kejadian ini telah ada lebih dari 100 tahun, dan ini dianggap salah satu yang paling populer. Yang kedua, Tsar Rusia Peter pertama digantikan secara diam-diam. Peter I yang memerintah Rusia dikatakan palsu. Legenda tentang Tsar palsu mulai menyebar setelah dia kembali dari Eropa dan melakukan reformasi di kerajaannya. Dia mengharuskan kaum pria mencukur jenggot, mengenalkan gaya pakaian Eropa, dan menghisap tembakau. Dan hal ini membuat para bangsawan khawatir tentang Eropasiasi Rusia. Selain itu, banyak orang melihat beberapa perubahan dalam penampilan Peter pertama. Dia menjadi lebih tua dan lebih tinggi. Dia juga mengirim semua kerabatnya ke sebuah biara. Dan rupanya dia tidak ingin mereka menemukan kebenaran tentang siapa dirinya. Dan para ahli teori konspirasi mengklaim Peter pertama berhenti menggunakan semua tradisi Rusia dan lupa bagaimana menulis dengan benar dalam bahasa ibunya. Dan menurut teori ini, Tsar sebenarnya ditangkap dan ditahan di sebuah benteng. Dan menurut salah satu versinya, dia adalah Man in the Iron Mask. Mas? Of course you can. Adolf Hitler meninggal di usia tua pada tahun 1984. Adolf Hitler tidak tewas dalam bunuh diri, melainkan meninggal di usia tua pada tahun 1984. Like video ini jika kamu menyukai pembahasannya. Silahkan berikan komentar dan kita berdiskusi di forum ini. Jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru setiap saatnya. Seperti yang mungkin kita ketahui, pada tanggal 30 April 1945, Adolf Hitler bunuh diri di bunker bawah tanahnya, dan tubuhnya ditemukan dan diidentifikasi. Tapi semuanya rupanya tidak sederhana itu. FBI telah merilis dokumen yang mengklaim bahwa Hitler menikmati kehidupan yang tenang dan damai setelah perang berakhir. Dan pertama, dia bersembunyi di Argentina, dan kemudian dia pindah ke Brazil. Dan penulis buku Hitler in Brazil, His Life and Death, yang menulis tentang ini. Menurut versinya, Hitler pergi ke sana karena suatu alasan. Ini bukan pilihan acak. Dia memiliki peta dengan titik yang menandai sebuah harta karun di sana. Untuk bersembunyi, Hitler mengganti namanya menjadi Adolf Leipzig dan menjalin hubungan dengan wanita kulit hitam bernama Chutinga. Tapi penduduk setempat masih memanggil Hitler dengan nama orang Jerman tua. Jim Morrison memalsukan kematiannya dan pergi ke Seychelles.
Jim Morrison, pemimpin grup musik The Doors, dan salah satu penyanyi terhebat sepanjang masa menurut majalah Rolling Stone, meninggal pada tahun 1971 karena gagal jantung. Dan ini menurut versi resminya. Namun satu-satunya orang melihat mayatnya untuk pertama kali adalah pacarnya, Pamela Curson. Hal ini membuat orang-orang meragukan fakta kematian Morrison. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa Morrison memalsukan kematiannya sendiri. Menurut Raymond Manzarek, pemimpin keyboard The Doors ini, yang menulis dalam bukunya The Poet in the Exile, Morrison mengasingkan diri ke Seychelles, sebuah negara kecil di benua Afrika. Dan sebenarnya ini bukan pertama kalinya teori-teori seperti ini pernah terjadi, dan beberapa orang berpikir bahwa Elvis Presley dan Michael Jackson melakukan hal yang sama. I don't know. I'm totally a different person, but I'm not. Yang selanjutnya adalah Avril Lavigne asli sebenarnya telah meninggal. Fake and she's not real, and that to me was weird because I felt like I am the one who's real. It was weird because I felt like I am the one who's real. Avril Lavigne telah meninggal dan digantikan peniru dari Brazil. Menurut beberapa orang, penyanyi Kanada Avril Lavigne atau Avril Lavigne meninggal pada tahun 2003, dan selama 15 tahun ini, Avril digantikan oleh seorang peniru dari Brazil bernama Melissa Vandella. Semua bermula dari sebuah blog Melissa pada tahun 2000-an. Dia menulis Avril yang asli tidak bisa menerima kematian kakeknya dan kemudian bunuh diri. Jadi Melissa diminta untuk memainkan peran sebagai Avril. Dan anehnya, teori konspirasi ini telah mengumpulkan banyak pengikut. Sampai hari ini, banyak pengguna di Twitter mendiskusikan foto dan video Melissa dan membandingkannya dengan informasi di masa lalu Avril yang asli. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa yakin jika Melissa sendiri adalah yang asli? Keanu Reeves hidup abadi. Ini adalah teori yang disuarakan para penggemar Keanu karena mereka menyadari bahwa aktor tersebut tidak berubah seiring bertambahnya usia. Lebih jauh lagi, mereka sampai membuat situs khusus dengan disertai dengan bukti-bukti. Menurut informasi di situs tersebut, jiwa abadi Keanu Reeves telah hidup bertahun-tahun lamanya. Dia menjadi orang yang berbeda selama ini. Misalnya, dia adalah Charles the Great dan aktor Prancis Paul Monet. Sekarang kita berada pada bonus fakta. Time traveler atau penjelajah waktu adalah seorang yang mengaku melakukan perjalanan waktu dari masa lalu ke masa depan maupun sebaliknya. Walaupun masih banyak diperdebatkan benar atau tidaknya manusia pernah dan melakukan dengan menggunakan mesin waktu, atau bahkan tanpa disadari dirinya melompati waktu dan sudah berada di zaman yang berbeda. Nah, salah satu time traveler yang paling menjadi perbincangan di era 2000-an adalah John Titor. Nah, John Titor berasal dari tahun 2036, yang sebentar lagi akan datang, yang datang ke tahun 2000, pada masa waktu boomingnya dahulu. Dan di tahun 2036, John Titor mengaku kalau dirinya adalah prajurit Amerika. Datang dari tahun 2036, John Titor mengaku lahir dari tahun 1998, dan memiliki misi untuk pergi ke tahun 1975. Nah, yang lahir tahun 98 mungkin sekarang masih sekitar 20-an. Nah, John Titor memiliki misi untuk pergi ke tahun 1975 untuk mengambil komputer portable pertama di dunia, yaitu IBM 5100. Lalu John Titor mampir ke tahun 2000 untuk melihat keluarganya. Dan menurut John Titor, pada tahun 2036, IBM 5100 dibutuhkan untuk memecahkan masalah bahasa pemrograman Unix. Dan menurut John, hanya ada beberapa orang saja yang mengetahui, dan itu pun di tahun 1975. Dan pernyataan John itu pun langsung dibenarkan oleh pihak IBM yang mengaku kaget atas pernyataan John. Dan ternyata tidak sampai di situ, dijelaskan bahwa John Titor menerangkan konsep mesin waktu yang dipakai yang bernama C204. Dan C204 merupakan mesin waktu yang dibuat oleh GE atau General Electric dan dapat memuat sekitar 3 orang dengan maksimum melakukan perjalanan waktu 60 tahun ke masa lalu dengan kecepatan 10 tahun per jam. Nah, sangat unik ya Hari Squad.
bahwa tahun 2036 sudah ada mesin waktu, dan sekarang tahun 2020, dan kita akan mendengar bahwa ilmuwan akan menciptakan mesin waktu. Bagaimana menurut Anda tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan lebih menarik selanjutnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tetap nantikan video selanjutnya, aktifkan notifikasi video dari channel ini dan tekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.